Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadhani dengan NIM 1912 42 67 69, dan pada kesempatan kali ini saya mengikuti mata kuliah semester pendek, yaitu mata kuliah OOAD atau biasa disebut Object Oriented Analysis and Design. Pengertian OOAD. Apa sih pengertian OOAD itu? OOAD atau biasa disebut Object Oriented Analysis and Design merupakan suatu pendekatan rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok objek yang saling berinteraksi, dan setiap objek itu juga mewakili beberapa entitas yang ditandai dengan adanya sebuah kelas, elemen data, serta perilaku dari objek tersebut. Konsep OOAD terdiri dari 1. OOA atau Object Oriented Analysis. Apa itu OOA? OOA merupakan metode analisis yang memeriksa requirement atau syarat keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. OOA di sini yaitu mempelajari permasalahan dengan mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya, analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Tahapan OOA atau Object Oriented Analysis. 1. Menentukan kebutuhan pemakai untuk sistem berorientasi objek. Yang kedua, identifikasi kelas dan objek. Ketiga, identifikasi atribut dan layanan. Yang keempat, definisi struktur dan hierarki. Yang kelima, membuat model hubungan objek. Yang keenam, membuat model perilaku objek. Ada OOD atau Object Oriented Design. OOD merupakan metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOD juga mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek dengan memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang terpilih dan setiap non-fungsional. Konsep pemodelan OOAD tentang objek. Objek ini merupakan segala sesuatu yang ada atau dapat dilihat, bisa berupa benda, proses, aktivitas, dan lain-lain. Hasil pengamatan tersebut tidak otomatis menjadi objek dalam sistem yang akan dibuat. Yang kedua yaitu kelas. Kelas merupakan kumpulan dari beberapa objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Yang ketiga ada atribut. Atribut merupakan data yang mewakili karakteristik interest tentang sebuah objek atau kelas. Warisan merupakan konsep di mana metode atau atribut yang ditentukan di dalam sebuah objek dalam kelas dapat diwariskan atau digunakan lagi oleh objek kelas lainnya. Generalisasi merupakan teknik di mana atribut dan behavior yang pada umumnya beberapa tipe kelas objek dikelompokkan ke dalam kelas sendiri yang disebut supertype. Supertype merupakan entity yang berisi atribut dan behavior yang umum bagi satu atau lebih subtipe kelas. Behavior merupakan implementasi layanan atau operasi dari kelas atau objek yang mempengaruhi atribut. Pengkapsulan. Pengkapsulan merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Polimorfisme merupakan konsep yang menunjukkan bahwa sesuatu yang sama mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Selanjutnya masuk ke materi UML atau Unified Modeling Language. UML, apa sih UML itu? UML merupakan suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Saat ini juga UML juga sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Fungsi dari penggunaan UML. Di sini bisa kita sebutkan beberapa fungsi UML, yaitu dapat memberikan bahasa pemodelan visual. Maksudnya ini di sini bahasa pemodelan visual ini diberikan kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan.
merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Dan di bawah ini merupakan jenis-jenis dari diagram UML. Sekian hasil video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.